knows the audience. And they're perfect. Halo semuanya, selamat datang di channel Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian gak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal ceritain alur cerita dari The Boys. Series ini diangkat dari komik buatan Garth Ennis dan Darick Robertson yang disutradarai oleh Eric Kripke dan tayang pertama kali pada tahun 2019. Beberapa aktor yang ada di series ini diantaranya Karl Urban, Jack White, Anthony Starr, Erin Moriarty, dan Dominic McElligott. The Boys sendiri memiliki cerita di dunia di mana pahlawan super atau subs dipuja layaknya selebriti dan dikelola oleh perusahaan raksasa yang berbeda dari film-film superhero lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode pertama dari The Boys dimulai dengan rangkaian gambar yang menyatu, membentuk para anggota tim superhero terkenal, yaitu The Seven. Di antaranya ada Lamplighter, The Deep, Queen Maeve, Homelander, Black Noah, A-Train, dan Translucent. Sejenak kemudian, adegan berpindah ke dua anak yang sedang berdiskusi tentang pahlawan super favorit mereka. Tanpa mereka sadari, aksi kriminal sedang berlangsung di dekat mereka. Tiba-tiba, mereka hampir tertabrak oleh kendaraan, namun diselamatkan oleh kedatangan Queen Maeve dan Homelander. Aksi ini memperlihatkan perbedaan sifat antara kedua pahlawan tersebut, di mana Maeve yang lebih manusiawi melawan penjahat dengan hati-hati, sementara Homelander yang langsung menyerang dengan laser matanya dan dengan brutal melempar penjahat tersebut. Kisah kemudian beralih ke karakter utama kita, Hughie Campbell, yang bekerja di sebuah toko elektronik. Hughie yang terlihat sedang membersihkan peralatan di toko sambil melayani pelanggan. Dia mencoba mengajak bicara bosnya untuk meminta kenaikan gaji, namun ditolak dengan dingin, membuatnya kembali menjadi pemalu. Robin, pacarnya, datang mengunjunginya di toko, sambil menggodanya dan mengajaknya keluar untuk makan siang. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Hughie ingin meminta kenaikan gaji karena permintaan Robin agar mereka bisa pindah dari rumah ayahnya dan memiliki privasi yang lebih. Namun, Robin kecewa karena Hughie sering harus diminta dulu baru bertindak. Come on. Listen, this is about you getting what you deserve. Super busy, but tomorrow for sure. Yes. Kemudian mereka mengakhiri obrolan yang sudah memanas itu dengan berciuman. Tiba-tiba tubuh Robin yang hancur di hadapan Hughie yang baru saja berbicara dengannya. A-Train, seorang anggota The Seven yang memiliki kecepatan super, tidak sengaja menabrak Robin dengan kecepatan tinggi, meninggalkan Hughie dalam kekagetan. Cerita berlanjut dengan Annie January, yang nantinya dikenal dengan Starlight. Annie adalah seorang super dengan kekuatan manipulasi cahaya, yang sedang berlatih keras untuk bergabung dengan The Seven. Ibunya sangat mendorongnya untuk mencapai tujuan ini, sering mendaftarkannya ke berbagai kompetisi, namun Annie lebih berfokus pada keinginannya untuk membantu orang banyak ketika dia menjadi anggota The Seven. Sementara itu, Hughie yang berduka di rumahnya, ditemani ayahnya yang tampak lebih fokus mengomentari pemakaman Robin daripada menghibur putranya. Mereka menonton televisi yang menayangkan A-Train yang memberikan permintaan maaf publik. Namun berdalih bahwa kejadian itu tidak disengaja karena dia sedang mengejar perampok bank, dan Robin lah yang berada di tengah jalan, sehingga A-Train tidak sengaja menabrak Robin. I was chasing these bank robbers. He knows. Di sini kita juga diperkenalkan dengan tokoh baru yaitu Stillwell. Dia berperan sebagai manajer dari superhero-superhero yang ada di The Vault, dan juga dirinya yang ditemani oleh asistennya yang ada di belakangnya yang bernama Ashley. Kemudian, seseorang perwakilan dari perusahaan Vault datang menawarkan uang tutup mulut. Namun Hughie hanya bisa terdiam, tak mampu menyuarakan kemarahannya. Annie sementara itu merasa mungkin akan kalah dari pesaing kuatnya, yaitu Countess. Namun, Annie mendapat telepon dari Vault yang memberitahukan bahwa dia diterima menjadi anggota The Seven. Kembali ke Hughie. Dia masih marah dan berusaha mencari cara untuk menuntut A-Train. Namun, ayahnya malah mendesaknya untuk menerima uang tutup mulut dari Vault, yang membuat Hughie semakin kecewa karena merasa ayahnya lebih memikirkan uang daripada keadilan bagi Robin. Hughie kemudian pergi meninggalkan ayahnya. Starlight menghadiri rapat tahunan pemegang saham perusahaan Vault, di mana dia diperkenalkan sebagai anggota baru The Seven, menggantikan Lamplighter yang pensiun. As we turn towards the future,
Setelah acara, ketika The Deep mengajak berkeliling, dia melakukan tindakan senonoh terhadap Annie, memaksa hubungan seksual dengan ancaman akan mengeluarkannya dari tim jika menolak. Annie yang kecewa dan marah, hampir menggunakan kekuatannya, namun mengendalikan diri, dan pada saat itu Starlight hanya bisa terdiam, kebingungan harus melakukan apa. Di tempat lain, Yui yang sedang bekerja di toko tiba-tiba dia mendatangi tokonya dan mengaku sebagai agen FBI. Namanya adalah Butcher. Kemudian Butcher mengajak Yui berkeliling dan mengungkapkan bahwa banyak kasus seperti kematian Robin yang ditutupi oleh Vought. Meskipun ragu, Yui akhirnya setuju untuk bekerja sama dengan Butcher. Mereka pergi ke sebuah bar khusus untuk para subs, di mana mereka melihat sisi gelap para pahlawan super yang sering berperilaku tidak senonoh. Butcher menunjukkan rekaman CCTV di mana A-Train menertawakan kematian Robin, yang membuat Yui semakin marah dan bertekad untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke Starlight, sementara itu, Stillwell yang seorang eksekutif Vought bertemu dengan wali kota Baltimore, di mana Stillwell sedang menawari superhero-nya demi perkembangan wilayah dari wali kota tersebut. Namun, Stillwell memberikan harga yang terlalu mahal menurut wali kota. Kemudian, wali kota meminta harga yang lebih murah untuk jasa superhero Nubian Prince. Wali kota mengancam dengan informasi tentang senyawa misterius Compound V, namun Stillwell tetap tidak mau menurunkan harga. Dan juga dirinya mengelak mengetahui tentang Compound V. Annie, yang merasa kecewa dan bingung, sedang duduk di taman sambil menelpon ibunya dengan niatan untuk bercerita tentang kejadian yang menimpanya. Namun di sini Annie merasa momennya tidak pas, dikarenakan ibunya yang baru saja menceritakan ke orang-orang bahwa dirinya bangga anaknya masuk The Seven. Kemudian setelah menutup teleponnya, Annie yang tidak tahan menahan tangisnya menangis di taman tersebut. Kemudian tanpa disadari, di sebelah ternyata ada Huey. Kemudian mereka pun berdua curhat tentang masalah masing-masing. Dan Huey mencoba memotivasi Annie. Setelah hal tersebut, Annie pun menjadi semangat kembali. Dan pertemuan ini menunjukkan awal dari hubungan mereka yang akan datang. It's the only thing I've ever wanted. Just because you fall on your ass doesn't mean you have to stay there. Used to know this girl. I'm Huey, by the way. Annie. Yui akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Butcher dalam misi mereka. Ia menelpon orang yang sebelumnya memberikan penawaran kepadanya dengan syarat bahwa A-Train harus meminta maaf secara langsung kepadanya. Namun permintaannya ditolak, membuat Yui yang merasa rencana mereka mungkin gagal, namun berbeda dengan Butcher, tetap percaya diri dan meyakinkan kepada Huey bahwa rencana mereka pasti akan berhasil. Di sisi lain, Starlight kembali ke markas The Seven setelah terlambat. Di tengah ketegangan, The Deep berusaha menindas Starlight, tetapi Starlight menunjukkan bahwa dirinya tidak takut. Sementara itu, Translucent merasa kesal karena filmnya dibajak. Homelander kemudian berusaha menenangkan semua orang dengan mengalihkan fokus dari masalah uang dan poin. Ia menekankan pentingnya membahas apa yang telah dilakukan The Seven untuk membantu masyarakat. Kembali ke kondisi Huey dan Butcher. Mereka langsung bergegas ke gedung The Vought, meskipun awalnya Huey panik, namun bisa ditenangkan oleh Butcher. Kemudian Huey berhasil masuk dengan aman sambil membawa alat penyadap suara yang diberikan Butcher. Lalu dia pun bertemu dengan A-Train dan pada saat melihat A-Train, dia masih teringat dengan kejadian yang menimpa pacarnya. Namun, Huey berusaha menenangkan dirinya. Kemudian, sebelum dia menandatangani berkas yang diberikan The Vought, dia izin ke toilet. Di toilet, Huey melakukan aksinya. Namun, dirinya hampir saja ketahuan oleh Starlight yang berada di toilet itu juga. Kemudian, Huey yang berhasil mengambil alat penyadapnya kembali langsung keluar dari toilet tersebut. Namun, tanpa disadari ternyata Translucent berada di sana dan menyaksikan aksi dari Huey. Lalu setelah itu, dia kembali untuk menandatangani surat perjanjian dengan The Vought sambil memasangkan alat penyadap tersebut di ruang rapat The Seven. Kemudian Huey yang kembali bersama Butcher dipulangkan ke tokonya. Padahal Huey mengira dia akan bergabung menjadi satu tim terus bersama Butcher untuk menumpas para subs yang memiliki perilaku buruk ini. Sesaat setelah dirinya ditinggal Butcher dan sedang menjaga toko, tiba-tiba ada orang yang membuka pintu tokonya. Awalnya Huey mengira itu adalah pelanggan, namun ternyata itu adalah Translucent yang berhasil mengikuti Huey. Kemudian Translucent mencoba menyerangnya. Beruntung, Butcher yang tiba tepat waktu dan berhasil menaklukkan Translucent dengan bantuan Huey menggunakan kabel listrik untuk melumpuhkannya. Kemudian, Huey juga menyuruh Butcher untuk menanganinya sendiri dan mengurusnya ke agen FBI. Namun, di sini Butcher mengakui bahwa dirinya bukanlah FBI. Dan pada saat itu, Huey pun yang mendengarnya sangat kebingungan dan tidak tahu mau berkata apa. Then who the fuck are you?
Lalu scene berganti ke wali kota Baltimore dan anaknya yang sedang dalam penerbangan. Pada saat itu, anaknya yang sedang melihat jendela melihat Homelander sedang terbang di sebelah pesawatnya. Lalu Homelander dengan tatapan dingin menghancurkan pesawat mereka dengan mata lasernya, menunjukkan bahwa dia tidak sebaik yang tampak di depan umum. Berlanjut ke episode kedua yang berjudul Cherry. Episode ini dibuka dengan adegan di mana Huey masih terkejut setelah mengetahui bahwa Butcher bukanlah agen FBI. Kemudian Butcher berusaha menenangkan Huey, tapi di samping itu polisi juga akan berdatangan, yang membuat Huey akhirnya setuju untuk mengangkat tubuh translucent. Saat mereka berbincang, suara dari bagasi mobil tiba-tiba membuat mereka terkejut. Ternyata translucent masih hidup. Huey yang merasa lega mengetahui hal ini berbeda dengan Butcher, malah mengingatkan Huey bahwa jika translucent masih hidup, dirinya bisa mengungkapkan identitas mereka kepada anggota-anggota lain dari The Seven. Kemudian Butcher berkata bahwa dia memiliki teman yang bisa membantu masalah mereka. Sesampainya di tempat itu, mereka bertemu dengan seorang wanita misterius yang menyapa Huey dengan cara yang aneh, dan kita diperkenalkan pada karakter baru yaitu Cherry. Kemudian mereka dibawa masuk ke sebuah bengkel, di mana mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Frenchie. Kemudian, Butcher pun menyapa Frenchie, tapi terlihat bahwa mereka hubungannya sangat tegang. Kemudian akhirnya Frenchie pun dibawa oleh Butcher ke bagian belakang kap mobilnya. Di sini Frenchie pun membuka bagasi mobilnya. Ternyata ada translucent di dalamnya. Dia pun langsung panik dan mengancam Butcher untuk membawa pergi. Di tempat lain, A-Train, seorang anggota The Seven, sedang mengunjungi seorang pasien kanker yang merupakan penggemar translucent. Namun terlihat sekali perilaku A-Train yang tidak tulus dan komentar-komentarnya yang tidak peka membuat situasi menjadi canggung. Berpindah ke Madeline Stillwell, terlihat kesal dengan tingkah laku A-Train tersebut. Kemudian Stillwell juga membahas mengenai translucent. Karena translucent yang tidak ada, Stillwell menyuruh untuk Ashley menyarikan superhero lainnya yang menggantikan translucent. Kemudian Ashley pun memilih Starlight untuk menggantikan The Deep. Di situ awalnya Starlight menolak jika harus melakukan misi tersebut bersama dengan The Deep, dan dia lebih memilih untuk menjalankan misi tersebut sendirian. Namun Ashley dan asistennya menolak. Kembali ke markas, Frenchie, Huey, dan Butcher sedang bersiap untuk mengurung translucent agar tidak kabur, dan juga Huey di sini mencegah sinyal dari chip yang ada di tubuh translucent dengan menggunakan lapisan foil khusus. Kemudian mereka juga mengurung translucent dalam sel yang memiliki tegangan listrik yang tinggi. Meskipun Huey merasa tidak nyaman dengan ide membunuh translucent, Butcher menegaskan bahwa mereka tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada para subs. How are we gonna do that? I don't know. There is carbon on his skin into metamaterial. People tend to notice that kind of thing. Di tempat lain, media memberitakan tentang sebuah balapan yang akan datang, kemudian channel pun berganti, di mana The Deep yang berbicara kepada wartawan mengenai penemuan bangkai pesawat wali kota yang jatuh karena kegagalan mesin. Kemudian Stillwell yang menyaksikan laporan ini sambil memompa ASI dikejutkan oleh kedatangan Homelander. Kedatangan dirinya tersebut bertujuan untuk menawarkan dirinya mencari keberadaan translucent yang sudah lama hilang. Tapi di sini Stillwell menolak, dan di sini Stillwell mengingatkan Homelander untuk tidak bertindak gegabah dikarenakan Homelander yang telah menyerang pesawat dari wali kota. Mengapa Stillwell bisa tahu? Dikarenakan dia diberitahu oleh The Deep yang memeriksa bangkai pesawat tersebut. Di sini kita melihat Homelander yang terlihat kesal akan perlakuan Stillwell kepada dirinya. Who knows the audience? And they're perfect. Di markas, Huey mendapatkan telepon dari ayahnya yang khawatir karena Huey hilang tanpa kabar. Ayahnya meminta Huey untuk pulang, tetapi Huey menolak. Setelah menutup telepon, Huey dalam frustasi memukuli dinding berulang kali. Di markas The Seven, kita melihat The Deep yang bertemu dengan Homelander. Ini Homelander hanya mengundang The Deep untuk bisa mengobrol berdua dengan dirinya. Kemudian di sini, Homelander mengancam dan mengingatkan The Deep untuk tidak memberitahu segala hal kepada Stillwell. Di sini menunjukkan betapa dominannya Homelander di antara anggota The Seven. Kemudian kembali ke Frenchie dan Butcher, di mana mereka masih berusaha untuk mencari cara agar bisa membunuh translucent. Mereka mencoba untuk membuat peluru berlapis karbon dengan harapan bisa menembus kulitnya yang memiliki lapisan yang sama. Namun gagal karena peluru itu malah memantul dari kulit keras translucent. Kemudian tanpa disadari, pantulan peluru tersebut membolongi lapisan foil yang dipasang oleh Huey. Berpindah di markas keamanan Vought, Stillwell mendatangi Annika, salah satu pekerja di sana. Dengan wajah yang serius, dia meminta Annika untuk segera mengirimkan petugas keamanan ke sekitar Jersey City karena chip translucent terakhir kali menyala
menyala di daerah tersebut. Kemudian berpindah ke Deep yang sedang menjalankan misi bersama dengan Starlight. Di situ dia juga mengeluhkan mengapa dia harus satu tim dengan Starlight. Namun dari seluruh ucapannya tidak ada yang ditanggapi oleh Starlight. The Deep pun bertanya kepada Starlight apakah dia masih marah dengan kejadian yang terakhir kali. Starlight yang mengeluarkan kekuatannya dan mengancam akan membutakan The Deep jika dia berani menyentuhnya lagi. Saat ketegangan memuncak, penjahat yang mereka tunggu akhirnya datang. Singkat cerita, mereka pun berhasil menaklukkan para penjahat. Dan hanya berjeda beberapa waktu singkat, tiba-tiba Ashley dan tim rekamnya datang dengan Starlight yang masih kebingungan dan belum terbiasa. Scene berpindah ke sebuah rumah, di mana terlihat seseorang perempuan yang hendak memasuki rumahnya tersebut. Kemudian kita diperkenalkan dengan tokoh baru yaitu Susan. Pada saat Susan memasuki rumahnya, dia tidak menyadari bahwa Butcher ada di dalamnya. Butcher yang memberikan selamat kepada Susan atas kenaikan pangkatnya menjadi wakil direktur CIA. Susan bertanya apa yang dilakukan Butcher di rumahnya, dan Butcher menjelaskan bahwa dia hanya mencari file mengenai translucent. Susan bingung mengapa Butcher mencari file tersebut. Namun Butcher berusaha beralasan bahwa dia hanya tertarik saja. Namun Susan menolak karena tidak ingin berurusan dengan Butcher yang dapat membahayakan dirinya. Kita juga mengetahui bahwa ternyata dulunya Butcher dan Susan memiliki hubungan. Kembali ke Huey yang merasa kasihan kepada Translucent. Di sini dia berusaha untuk memberikan minuman, meskipun awalnya Translucent menolaknya, tapi akhirnya Translucent pun menerimanya. Huey menanyakan masalah Eitrin yang menabrak pacarnya Robin. Translucent di sini pun langsung kesal karena dia mengira kondisinya saat ini diakibatkan oleh perlakuan Eitrin, bukan dirinya. Namun Translucent tidak memberikan informasi lebih lanjut mengenai kejadian Eitrin tersebut. Kemudian Huey mengancam bahwa jika Translucent tidak membantu, maka Butcher dan Frenchie pasti akan membunuhnya. Namun di sini Translucent tidak tertipu dan mengungkapkan dia tahu bahwa Huey hanyalah anak culun, sehingga dirinya tidak bisa mengubah apapun yang telah direncanakan. Di sisi lain, Frenchie yang sedang menjaga kondisi sekitar menyadari bahwa mereka mulai diketahui oleh petugas keamanan Vault. Namun untungnya mereka tidak masuk dan hanya memeriksa lokasi tersebut. Kemudian berpindah ke The Vault, di mana Vault sedang mengadakan suatu acara. Kemudian Stillwell menghampiri senator yang berada di bar. Dengan ramah, Stillwell menawarkan minuman yang mahal kepada senator. Namun, di sini senator menolaknya dan meminta whisky yang biasa saja. Kemudian senator mengetahui mengapa Stillwell berbuat baik kepada dirinya. Dan di sini senator pun langsung berkata bahwa dia mengetahui beberapa kebohongan yang Stillwell lakukan, atau tim dari The Seven itu. Menegaskan bahwa tidak ada warga Amerika yang mau menggunakan jasa superhero-nya, karena Amerika lebih membutuhkan senjata daripada superhero. Stillwell membujuk senator untuk mempertimbangkan memasukkan superhero ke dalam pertahanan nasional. Tetapi senator tetap menolak, dan kemudian Stillwell tidak menjawab nyataan tersebut, dan hanya meminta bartender untuk memberikan whisky yang mahal kepada senator dan meninggalkannya. Scene berpindah ke Annie yang sedang berjalan di jalanan dan melihat seorang perempuan yang hampir diperkosa oleh kedua temannya. Kemudian dia berhasil menyelamatkan perempuan tersebut. Namun tanpa disadari, seseorang merekam kejadian itu dari jauh. Kembali ke tempat persembunyian Huey dan timnya, Frenchie berusaha menggergaji Translucent namun tidak berhasil. Huey yang terlihat ketakutan karena belum terbiasa dengan situasi ini. Frenchie yang mulai putus asa dikarenakan uji cobanya gagal semua, menawarkan obat kepada Huey. Namun Huey menolaknya. Mereka kemudian berbicara satu sama lain, sehingga mereka pun di sini terlihat semakin akrab. Kemudian Butcher yang mendengar obrolan mereka merasa bersalah dikarenakan mereka di posisi sekarang disebabkan tindakannya. Your nails and calluses on your hands, and I see this and I say, oh, pesa scrap, no botón, stilettos. Scene berpindah ke senator yang berhubungan intim dengan bartender yang tadi dia lihat. Kemudian tanpa senator sadari, ternyata bartender tersebut adalah salah satu superhero yang bisa berubah bentuk. Superhero tersebut memotret kegiatan mereka. Kembali ke gedung The Seven, Starlight yang baru saja kembali menemui Homelander. Mereka sempat mengobrol sebentar. Kemudian Homelander melanjutkan kegiatannya yang melihat fotonya yang ada di dinding. Ternyata dirinya bukan melihat fotonya, melainkan dia menggunakan kekuatannya untuk mengamati Stillwell. Homelander terlihat terobsesi saat melihat Stillwell memompa payudaranya untuk mendapatkan ASI. Scene berpindah ke Frenchie yang sedang menonton televisi dan mendapatkan sebuah ide setelah melihat suatu tayangan. Frenchie meminta bantuan membuat Translucent pingsan. Scene berpindah lagi ke Starlight. Pada saat dia sedang bersiap-siap, dia didatangi oleh Ashley. Ashley marah karena video aksi Starlight telah tersebar. Annie yang sedang tidak mengenakan identitasnya sebagai Starlight. Annie pun diperintahkan untuk segera mendatangi ruangan Stillwell untuk membahas masalah ini.
Scene berpindah ke Stillwell yang sedang memojokkan senator. Senator pun menjelaskan bahwa tidak akan ada yang mendukung superhero sebagai bagian dari pertahanan Amerika. Scene berpindah ke Homelander yang mendatangi Annika untuk menanyakan mengenai keberadaan Translucent karena telah menghilang selama 24 jam. Annika yang sebenarnya enggan untuk mengikuti perintah Homelander dan ingin bertanya dulu terhadap Stillwell. Namun di sini Homelander bersikeras untuk Annika menunjukkannya langsung kepada Homelander tanpa meminta izin Stillwell. Annika langsung menunjukkan keberadaan Translucent kepada Homelander. Kembali ke tempat persembunyian Hughie dan timnya, di sini Frenchie berhasil memecahkan cara untuk membunuh Translucent. Setelah melihat tayangan televisi tadi, dia menyadari bahwa Translucent memiliki kemiripan dengan penyu yang memiliki cangkang keras di luar namun lembut di dalam. Jadi dia memasukkan bom ke dalam tubuhnya melalui tenggorokannya. Translucent yang panik berusaha membujuk mereka untuk tidak membunuhnya, tetapi Butcher menolak. Translucent yang merasa mereka menginginkan informasi mengenai A-Train langsung memberikan informasi tersebut. Dia mengatakan bahwa A-Train menghampiri pacarnya Popclaw saat menabrak pacar Hughie. Namun mereka segera hendak membunuh Translucent. Tetapi di sini Frenchie yang sedang melihat CCTV sekitar menahan Butcher dikarenakan Homelander yang terlihat berada di dekat mereka, sehingga membuat Butcher tidak bisa membunuh Translucent sekarang. Butcher menyuruh Frenchie melakukan Pittsburgh, dan mereka berdua bergegas menuju van. Kemudian Frenchie langsung bergegas menelpon Cherry, mengatakan untuk bersiap. Sementara Butcher menyiapkan pemicu untuk membuat pengalihan dengan meledakkan markas Frenchie untuk melakukan pengalihan. Di sisi lain, Translucent berhasil keluar dari kurungannya dengan melemparkan urin dan membuat kabel listrik yang mengaliri kurungannya konslet. Kembali ke Frenchie yang didatangi Homelander dan diminta untuk memeriksa bagian belakang van. Meskipun awalnya meminta surat izin, tetapi Homelander malah mengancam balik Frenchie. Dengan begitu pun Homelander memeriksa bagian belakang van dan untungnya Butcher sudah tidak berada di belakang van, melainkan sudah pindah ke tempat yang lain dan Butcher berhasil memicu bom, sehingga Homelander pun teralihkan. Sementara itu, Hughie yang sempat dibujuk oleh Translucent untuk melepaskannya. Awalnya dia setuju untuk melepaskan Translucent. Dia pun langsung membulatkan Ted Cut dan langsung memicu bom tersebut dan membuat tubuh Translucent yang meledak menjadi berkeping-keping. Dan episode kedua pun berakhir. Oke, sekian alur cerita dari The Boys episode 1 dan 2. Tentunya bakal gue lanjutin dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye.